Hai, selamat datang di channel Kang Santai. Saya akan melanjutkan pembahasan heroin di Arifureta, di mana sebelumnya saya sudah membahas Yue, sang main heroin. Tapi mungkin ada yang bingung kenapa harus Kaori duluan, padahal secara timeline, Sia dan Tio lah yang bertemu dengan Hajime terlebih dahulu, dengan catatan tidak menghitung segala peristiwa pre-fall. Jadi kalau di season pertama kayaknya keputus di tengah jalan ya. Baru aja Kaori join ke party Hajime, tiba-tiba udah selesai gitu aja. Tapi kalau baca di light novel, saya rasa karakter Kaori ini sangat erat hubungannya dengan Yue. Development antara dua karakter ini dalam hal love rival benar-benar kerasa, dan malah seringkali menjadi titik berat cerita romcom di seri ini. Ya, meskipun yang dijual pada seri Arifureta bukan romcomnya, tapi keberadaan Kaori dan Yue seringkali membuat romcomnya begitu kerasa. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Shirasaki Kaori merupakan seorang karakter wanita dengan rambut panjang khas orang Asia dengan mata berwarna kuning kecoklatan. Meskipun sering digadang-gadang sebagai dewi dan disandingkan dengan sahabatnya, Yaegashi Shizuku, tapi kalau dibandingkan dengan heroin yang lain selain Shizuku tentunya, Kaori mungkin termasuk yang cukupan aja. Nggak terlalu menonjol saat dibandingkan dengan vampir loli, cewek dengan telinga kelinci, ataupun dengan naga masokis berkimono. Kaori berasal dari bumi dan merupakan siswi SMA yang sekelas dengan Hajime. Ayahnya bernama Tomoichi Shirasaki dan ibunya bernama Kaoruko Shirasaki. Awal pertemuan Kaori dengan Hajime adalah saat dia masih duduk di bangku SMP. Di suatu hari, dirinya melihat ada sebuah keributan di jalan. Ada seorang nenek-nenek yang bersama dengan cucunya yang tengah berada dalam masalah karena tidak sengaja mengotori pakaian seorang preman atau berandalan gitu. Tidak ada satupun orang yang berani menolongnya. Bahkan Kaori pun merasa ketakutan saat akan menolong. Tapi Hajime muncul dan mencoba membujuk dan meminta maaf atas saus yang mengotori pakaiannya. Singkat cerita, para berandalan tadi akhirnya pergi. Mungkin pegel dan ngerasa gak enak kali ya ngelihat Hajime yang minta maaf sambil sujud-sujud gitu. Setelahnya Kaori menceritakan hal itu pada Shizuku dan berencana mencari Hajime ke SMP-nya. Meskipun berakhir tanpa hasil karena setiap hari Hajime selalu pulang lebih awal dari siapapun agar bisa segera sampai rumah dan melanjutkan kegiatan otakunya. Dan akhirnya Kaori benar-benar dapat bertemu Hajime lagi saat duduk di bangku SMA. Saat di Tortus, Kaori mendapatkan job sebagai priest dengan fokus utama sebagai healer, di mana dirinya merupakan healer utama pada party hero. Healer satunya bernama Ayako Suji. Ini juga mengapa Kaori yang meninggalkan party hero tidak menjadi masalah besar, karena dia bukan satu-satunya priest di sana. Pasca jatuhnya Hajime, Kaori adalah satu-satunya yang percaya Hajime masih hidup. Ya, meskipun keyakinannya benar-benar tanpa dasar dan irasional. Dan semenjak Hajime jatuh, dia setiap hari berlatih untuk menjadi lebih kuat agar bisa membuktikan dengan mata kepalanya sendiri kematian Hajime. Bahkan dia merupakan salah satu member party hero yang terkuat berkat latihan kerasnya. Namun pertemuan Kaori dengan Hajime setelah Hajime jatuh tidaklah bagus. Kaori awalnya merasa bahwa Hajime sudah berubah setelah bertahan hidup dari dalam labirin Orcus dan telah kehilangan rasa kemanusiaannya. Tapi setelah mereka keluar dari labirin dan Kaori melihat Hajime bersama partinya yang tampak bahagia, Kaori sadar bahwa Hajime tetaplah Hajime yang dulu. Dan dia memutuskan untuk menyatakan perasaannya dan ikut bersamanya. Di sini muncul masalah baru. Kaori sebelumnya memang merupakan salah satu yang terkuat pada party hero. Tapi setelah bertemu dengan Yue, Sia, dan Tio, dia sama sekali bukan tandingannya dan bikin dia jadi insecure. Hajime pun sempat menawarkan Kaori untuk kembali ke party hero karena khawatir. Namun Kaori tidak ingin kembali dan akhirnya Kaori pun pada salah satu penaklukan labirin Hajime hanya ditugaskan untuk menjaga Miu. Namun akhirnya Kaori memperoleh tubuh baru, tubuhnya Noin, setelah dirinya dibunuh oleh Daisuke. Dan kekuatannya akhirnya meningkat secara eksponensial. Ya gimana lagi, kata Postel.
Bahkan saat Hajime bertarung dengan Noin, Hajime sempat terpojokkan. Mulai saat itu, Kaori tidak lagi merasa insecure karena dia tidak inferior lagi saat dibandingkan dengan versi Hajime yang lain. Dalam segi kekuatan, Kaori yang sekarang di tubuh Noin pada main series tidaklah lemah, tapi saya rasa masih di bawah Hajime, Yue, Xia, dan Tio. Oke, saya rasa itu semua informasi terkait Kaori yang berhasil saya himpun dari berbagai sumber. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Maaf jika ada